lapas kelas 2 Alok Sumawe, yaitu satu orang narapidana atas nama Syafi'i alias PI bin Nurdin, umur 27 tahun, dalam proses perawatan di Rumah Sakit Kesrem. Di desa itu yang bersangkutan menjauh atau melarikan diri dari petugas pengawalan. Di dalam hal itu, akibat terjadinya gangguan keamanan tersebut, yaitu bermula dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Yang bersangkutan di dalam melaporkan kepada petugas penjagaan selalu bahwasanya dalam keadaan sakit dan muntah-muntah. Jadi oleh pihak penjaga di tanggal 11 beberapa kali dibawa ke klinik lapas untuk dilakukan observasi oleh pihak perawat yang ada di lapas. Pada tanggal 16 dilakukan kembali observasi oleh Dr. Nurul yang diperbantukan di Lapas Alok Sumawe. Karena pada intinya perawat tidak bisa mengambil kesimpulan untuk di rumah sakit tanpa ada dilakukan observasi terlebih dahulu oleh dokter. Di hasil dari observasi dokter yang menyampaikan yang bersangkutan Pak mah kronis, mah akut yang harus segera ditindaklanjut dibawa ke rumah sakit. Itu Dr. Nurul datang ke saya bersama kasih pembinaan, yaitu Pak Yusri. Pak, ini harus segera di rumah sakit karena yang bersangkutan ini kayaknya sudah lemas dan mudah-mudah terus. Di dasar pertimbangan itulah saya seorang pimpinan mengambil kesimpulan, karena tiap-tiap orang keluar dari lapas kami punya tim DPP. Tim pengamat kemasyarakatan, layak atau tidak layak seseorang itu dibawa keluar dalam hal apakah dia terkait dengan meninggal orang tua atau memang sakit yang harus diberikan tindak lanjut terkait dengan kesehatan yang bersangkutan. Tadi sekitar pukul 11 pada tanggal 16 tersebut dibawa ke rumah sakit Kesrem yang terdekat dengan petugas pengawalan dari lapas waktu itu. Sampai di ruang ICU ditangani oleh Dr. Andri Rehan di Rumah Sakit Kesrem, dan hasil observasi dari dokter yang bersangkutan katanya narapidana tersebut harus dilakukan rawat inap. Ya, seperti itu Bu Yuni ya. Dan pada tanggal 18 juga perawat kami Bu Yuni melakukan kembali koordinasi dengan dokter yang bersangkutan. Jadi hasilnya pada tanggal 17 penurunan dari Ibu Yuni, katanya yang bersangkutan belum bisa dibawa pulang karena dalam proses perawatan. Terus pada tanggal 18 dilakukanlah kembali koordinasi dengan dokter Andri yang bersangkutan, kata Bu Yuni, hasil dari observasi dokter Rumah Sakit Kesrem yang bersangkutan mengalami penyakit colic apartemen, ya Bu Yuni. Nah, itu mas kronis. Nah, seperti itu. Nah, surat perawatan yang bersangkutan dari awal di lapas ada semua, terus juga surat perawatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Kesrem ada semua, juga sudah kita ambil sebagai barang bukti, kita melaporkan kepada pimpinan. Pada tanggal 19 sekitar pukul 10 saya memerintahkan yang bersangkutan langsung, tolong Bu Yuni datang ke rumah sakit kembali untuk koordinasi sama dokter. Kalau bisa yang bersangkutan hari ini segera untuk dibawa pulang ke lapas. Saya perintahkan yang bersangkutan. Mereka datang ke sana, tidak ketemu dengan dokter, cuma bertemu dengan perawat. Hasil kata perawat yang bersangkutan, waktu itu dokter apa katanya Bu Yuni? Belum dilakukan? Karena kan dokternya pada saat itu belum visit Bang. Belum visit ya. Perawatnya kan belum bisa memutuskan untuk masih pulang atau enggak. Jadi udah kami koordinasikan, nanti pada saat dokter visit mohon untuk bisa dibawa pulang, dilanjutkan perawatan di rumah. Cuma ya dokternya belum masuk masa itu, karena menurut informasi dari perawat ruangannya, dokternya itu kalau nggak masuk siang, sore biasanya masuk. Pukul 16.40 petugas melaksanakan ibadah salat asar di dalam ruangan tersebut.
dan masih ada warga binaan yang terbaring di atas ranjangnya dengan ditemani oleh ibu kandungnya, juga bersebelahan dengan ada pasien lain juga, ada juga keluarga pasien yang lain. Di saat petugas melaksanakan ibadah salat asar, begitu dia siap berhasar, melihat ke atas ranjang yang bersangkutan pasien yang lagi dalam perawatan di rumah sakit tidak ada lagi di tempat. Jadi beliau shock, dari keluar melihat suasana orang tidak ada lagi. Segera yang bersangkutan melaporkan kepada komandan jaga, kepada kepala pengamanan lapas, langsung menindaklanjut ke rumah sakit dengan melihat rantai masih ada, gembok di rantai masih ada, masih belum terbuka ya. Jadi gimana caranya dia melepaskan diri dari gembok tersebut di kakinya yang dirantai, karena kami sengaja nggak forgol yang bersangkutan sebelah tangannya dalam proses infus. Nah, makanya dilantailah di kaki dengan diikat kepada ranjang tempat dia. Nah, Sebelah kiri apa sebelah kanan kaki? di kakinya sebelah kiri, dirantainya sebelah kiri. Terus pasca kejadian tersebut, komandan jaga melaporkan kepada saya. Saya menindaklanjut langsung menghubungi Pak Kapolres. Pak, mohon bantuan narapidana kami dalam proses perawatan di rumah sakit telah melarikan diri, jadinya gangguan keamanan. Pak Kapolres segera memerintahkan anggotanya ke TKP dan 2 orang anggota reskrim atau reskrim ya, 2 orang ke TKP untuk melakukan memantau situasi macam mana dia yang bersangkutan bisa meloloskan diri, ya, mengamankan TKP segala macam dan mengamankan CCTV yang ada di sekitar barangkali. Nah, terkait dengan kronologis kalinya 1 orang narapidana yang dalam proses perawatan. Pada saat itu juga saya melaporkan kepada pimpinan di kantor wilayah menyampaikan kronologis gangguan keamanan di